Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali di pertemuan katekese minggu yang ketiga. Setelah kita melewati bersama katekese minggu pertama, minggu kedua. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, katekese minggu pertama kita berbicara tentang apa? Ekonomi yang ekologis. Ekonomi yang ekologis. Dan pertemuan katekese minggu yang kedua, Gaya hidup ekonomi ekologis. Iya, tentu Bapak Ibu sekalian sudah melakukan juga aksi nyata di KBG kita masing-masing. Sudah. Terima kasih. Dan baik, sebelum kita melakukan katekese kita malam ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita tepuk katekese bersama. Tepuk katekese. Mewartakan cinta kasih Yesus bergemalah. Yes. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, beri semangat lagi. Tepuk katekese. Mewartakan cinta kasih Yesus bergemalah. Yes. Oke, terima kasih dan silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ekonomi ekologis menjadi solidaritas kita bersama. Ini tema minggu ketiga yang akan kita bahas bersama, kita dalami bersama, dan kita sharing bersama. Tema pengembangan ekonomi ekologis menjadi solidaritas kita bersama sangatlah perlu kita bahas bersama. Ada 3 poin besar yang akan kita dalami, itu antara lain kesejahteraan umum, lapangan kerja yang merata, dan solidaritas sosial demi martabat manusia. Nanti kita bersama-sama sharing, dan juga sebelum kita mulai, mari kita membuka hati untuk doa bersama. Kita buka doa ini dengan lagu pembuka. Saya minta Ibu Marisa untuk memimpin lagu pembuka ini. Dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Bangkitlah saudaraku, pandang sekitarmu, gunung tinggi menjulang, sawah ladang membentang, marga satpayan indah, sinar surya yang cerah. Itulah untuk kita, sadarkah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup kami sampaikan ucapan syukur dan pujian bagi-Mu yang maha tinggi
atas rahmat kehidupan dan alam ciptaan yang kami tempati ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan mengarahkan akal dan budi kami dalam merenungkan dan memahami sabda-Mu dalam tema ekonomi ekologis menjadi solidaritas bersama. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melihat dan menemukan kehendak-Mu bagi kami secara khusus dalam perwujudan nyata. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak Mamaku yang terkasih, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Kita telah memiliki pemahaman bersama sehubungan dengan apa itu ekonomi yang ekologis dan gaya hidup yang menunjang pengembangan ekonomi ekologis yang telah dibicarakan bersama dalam pertemuan terdahulu. Dan sekarang ini kita bersama-sama mendalami ekonomi ekologis menjadi solidaritas kita bersama. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari sebelum kita lanjut dengan katekese ini, kita perkenalkan dulu ya. Baik, Bapak Mamaku yang terkasih yang mengikuti katekese bersama kami saat ini, kami dari Paroki Santo Thomas Morus. Nama saya Suster Maria Jenny dari Kongregasi Suster-Suster Katekis Hati Kudus. Dan saya Beni Carvalho. Saya Alexia. Saya Marisa Yunia. Saya Yansi. Saya Frater Yani, calon imam diosesan Keuskupan Maumere. Saya Rizka Carvalho. Saya Dona. Dan saya Aditya Lodo. Terima kasih dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan kisah inspiratif untuk kita sesuai dengan tema yang akan kita bahas malam ini. Ekonomi ekologis, solidaritas kita bersama. Kepada Ibu yang membacakan kisah inspiratif ini, disilahkan. Baik, terima kasih Suster yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mari kita dengarkan bersama kisah inspiratif berikut ini. Berbicara tentang lingkungan hidup bukan cuma berbicara tentang menjaga kelestarian alam, tetapi juga berbicara tentang pengendalian diri. Dalam upaya menjaga pelestarian alam ini, kita akan menemukan realitas diri kita sebagai makhluk sosial. Alkisah, di pedalaman Pulau Sumatera ada sebuah suku yang mendiami wilayah hutan yang rimbun. Suku itu bernama suku Kubu. Di suku ini pula hiduplah seorang laki-laki tua yang hidup sebatang kara. Laki-laki tua ini bernama Bujang. Hidupnya amat memprihatinkan. Keadaan fisik dan usia memaksanya untuk bekerja seadanya dan mengandalkan hasil alam sebagai tumpuan hidupnya. Saat matahari terbit, ia bergegas bangun dan berjalan menuju hutan untuk mencari labi-labi atau kura-kura kecil yang hidup di dalam air tawar. Dalam kurun waktu belakangan ini, ia menghadapi situasi krisis yang amat sangat hebat. Labi-labi yang menjadi tumpuan harapnya punah.
diakibatkan oleh ulah manusia yang serakah. Mereka mencoba merusak alam demi keuntungan pribadi dengan menebang pohon secara liar, melakukan pemburuan liar, pembakaran hutan, dan pengalihan lahan. Perubahan ini berdampak pula pada hilangnya spesies yang hidup di hutan itu, termasuk labi-labi. Sekian. Terima kasih Ibu Marisa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah terkasih, tentu kita sudah mendengarkan bersama-sama kisah inspiratif yang sederhana ini. Lantas sekarang ini kita bersama-sama mendalaminya dengan beberapa pertanyaan untuk kita bisa sharing bersama. Kira-kira dalam kisah inspiratif tadi, apa yang terjadi dengan si bujang dalam suku Kubu? Silakan Bapak Ibu, silakan Mungkin menjawab. saya bisa menjawab Iya, pertanyaan Suster. silakan saudara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa Bapak Ibu lihat pada kisah inspiratif. Bujang ini adalah seorang laki-laki yang hidupnya sebatang kara. Nah, bujang ini termasuk dalam orang suku Kubu. Ya, hidupnya itu jauh dari kata seorang kaya. Dia hanya mengandalkan hasil alam sebagai sumber konsumsinya setiap saat. Nah, salah satu hasil alam yang diandalkan untuk menjadikan sumber konsumsinya itu ialah labi-labi. Nah, labi-labi ini adalah kura-kura yang hidup di air tawar. Nah, tetapi dalam waktu belakangan ini labi-labi yang menjadikan salah satu hasil alam bagi bujang untuk menjadikan sumber konsumsinya itu punah. Nah, punahnya ini disebabkan oleh ulah manusia yang sangat serakah, Suster. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Saudara Adit. Masih ada Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa sharing lagi, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga untuk Bapak, Mama, bersaudara semua yang lagi menonton kegiatan katekese yang sedang kami lakukan ini. Menjawab pertanyaan dari cerita inspiratif ini terkait dengan apa yang terjadi dengan bujang. Sebagaimana kita ketahui dari cerita inspiratif ini bahwa bujang adalah salah satu penduduk keturunan suku Kubu yang ada di Pulau Sumatera. Keseharian hidupnya adalah sebagai seorang petani pencari labi-labi. Namun dalam perjalanan hidupnya untuk mencari labi-labi, di suatu hari terakhir labi-labi itu mulai punah oleh karena berbagai aktivitas manusia yang dengan caranya merusak lingkungan di mana labi-labi itu hidup. Mungkin demikian. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak, benar, luar biasa. Itu masih ada lagi? Iya Mama, silahkan. Baik. Terima kasih Suster atas waktu dan kesempatan yang diberikan ini. Dari saya, cerita mengenai saudara kita bujang tadi yang ada di suku Kubu itu memang sangat prihatin. Prihatinnya kenapa? Karena memang kita sudah tahu bahwa kehidupan dia tergantung atau bergantung dengan labi-labi atau kura-kura kecil tadi. Tetapi karena ulah manusia
yang kurang mencintai alam, kurang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi dengan keserakahan tadi merusak habitat yang sudah ada tadi, yaitu labi-labi yang menjadi nafkah untuk si saudara kita bujang tadi. Jadi yang menjadi prihatin tadi karena sepertinya sandaran hidup dia itu sudah sepertinya tidak ada lagi. Jadi itu mungkin menjadi catatan untuk kita semua, menyangkut atau sesuai dengan tema kita, solidaritas tadi. Bagaimana cara kita untuk bersolider dengan sesama kita, ya salah satunya menjaga lingkungan tadi. Mungkin mata pencarian, apa yang bisa kita usahakan atau saudara-saudara kita itu kan kita bisa saling menjaga sebagaimana yang dialami oleh saudara kita bujang tadi. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Mama, terima kasih untuk sharingnya. Dan ada lagi? Pas? Iya, mari kita lanjut. Bagaimana cara hidup bujang? Si bujang itu bagaimana cara hidupnya di suku Kubu itu? Kira-kira dia punya hidup itu seperti apa? Ya silakan Saudari Dona. Ya. Baik, terima kasih Suster. Selamat malam Bapak Mama, adik-adik dan teman-teman semua. Mengenai cara hidup bujang di dalam suku Kubu. Poin pertama yang kita lihat di awal cerita ini dikisahkan bahwa bujang itu seorang yang mendiami suku Kubu. Jadi di awal cerita ini orang-orang yang ada di suku Kubu hidupnya itu mendiami wilayah hutan yang rimbun. Selain mendiami wilayah hutan yang rimbun, mereka juga mengandalkan hasil alam untuk bertahan hidup. Jadi dari poin pertama ini kita bisa melihat bahwa orang-orang di dalam suku Kubu hidupnya itu nomaden. Jadi berpindah-pindah tempat, kemudian mencari di mana mereka bisa mendapatkan hasil alam sebagai sumber untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita melihat hal yang berkaitan dengan kehidupan si bujang. Cara hidup bujang di sini amat memprihatinkan kondisinya. Jadi untuk bertahan hidup, bujang ini pagi-pagi ia berjalan masuk ke hutan untuk mencari labi-labi atau kura-kura kecil yang hidup di air tawar. Akan tetapi di akhir kisah kita melihat bahwa labi-labi ini semakin hari semakin punah. Tentunya hal ini disebabkan oleh ulah manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Mungkin dari saya itu saja, Suster, Bapak Mama. Terima kasih Saudari Dona yang telah menjawab untuk mendalami kisah inspiratif ini. Masih ada Bapak Ibu? Masih, ya silahkan Ibu Yansi. Ya, pas ya. Oke, baik. Tentu tidak hanya terjadi di Sumatera sana ya, bisa juga terjadi di wilayah keuskupan kita, ya, keuskupan Maumere. Itu banyak hal, tetapi nanti baru kita sharing lagi bersama dan mari kita melihat apakah kita juga pernah mengalami hal yang serupa atau mirip dengan yang terjadi pada si bujang tadi. Jadi apakah kita pernah mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita setiap hari? Silahkan sharing Bapak Ibu. Jadi semua wajib sharing ya. Jadi silahkan Frater, mungkin ada sharing ya. Silahkan Saudariku Rizka.
Baik, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi mungkin tidak pernah mengalaminya, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita pasti banyak yang mengalami. Contohnya para nelayan yang memanfaatkan habitat laut untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi ada juga beberapa nelayan yang memanfaatkan habitat laut dengan cara membuang bom. Itu sangat berbahaya bagi habitat laut, sehingga banyak habitat laut yang mati akibat bom tersebut. Jadi ada beberapa nelayan yang susah untuk mencari habitat laut, sehingga mereka harus mencari pekerjaan lain untuk bisa bertahan hidup. Kalau dari saya mungkin ini saja, Suster. Terima kasih. Iya, benar sekali Adik Rizka. Betul. Masih ada mungkin yang lain Bapak Ibu? Silahkan Ibu Yansi. Terima kasih Suster. Selamat malam untuk kita semua. Ya, selamat malam juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada yang lagi menonton kegiatan KTKC kami malam ini. Baik, tadi menarik yang disampaikan oleh adik kita tadi bahwa bukan cuma di Sumatera sana, tapi di keuskupan kita juga ada hal serupa, yaitu tadi contohnya pengerusakan mungkin ekosistem laut ya, yang menyebabkan para nelayan itu akan kesulitan menangkap ikan sebagai sumber pencarian nafkah untuk mereka dan juga sumber makanan untuk kita semua. Bukan cuma di laut, Suster. Saya melihat mungkin ada beberapa cara hidup yang bisa terjadi di sungai. Di sungai, saya pikir waktu saya kecil, mungkin Bapak Ibu yang usianya seperti saya, ada beberapa tempat di wilayah kecamatan kita di keuskupan ini yang sungainya mengalir, menghasilkan udang, belut, kepiting. Nah, cara penangkapannya menggunakan strom, pakai listrik, yang ternyata sekarang ini menyebabkan kita semua susah mendapatkan hasil-hasil dari sungai itu lagi. Karena mungkin dimatikan sampai dengan bibit-bibitnya, bukan cuma udang, kepiting atau belut yang besar, tapi justru benih-benihnya juga ikut mati. Mungkin seperti itu. Lalu ada juga habitat lain. Kalau kita lihat ada satwa liar. Dulu waktu kita masih kecil, saya masih kecil, ada rusa di beberapa wilayah kecamatan atau wilayah paroki kita. Misalnya di Magepanda, atau ada monyet di wilayah paroki misalnya dari Talibura, Boganatar. Lalu ada beberapa jenis burung unggas yang bagus, yang menarik, seperti burung kakatua, burung beo, burung nuri. Itu sekarang sudah semakin langka, mungkin karena perilaku-perilaku yang mirip seperti kisah inspiratif tadi. Dari saya mungkin untuk sementara seperti itu, Suster. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Yansi. Masih ada lagi, Bapak? Baik, iya, terima Bapak, kasih, silakan. Suster. Bisa saya tambahkan, ya sebagaimana yang disampaikan oleh anak Rizka dan juga dari Ibu Yasin, mungkin bisa saya tambahkan keterkaitan dengan tema kita di minggu ketiga ini, yakni yang berhubungan dengan ekonomi ekologis menjadi solidaritas. Berarti hari ini perlu kita kaitkan dari cerita inspiratif ini muncul gagasan bagaimana kita mempertahankan hidup, tetapi mempertahankan hidup ini dengan cara yang tidak sesuai lagi. Sebagaimana dari contoh tadi, ada biota-biota laut, ada yang di hutan, di sungai, mungkin juga di daratan seperti tanah. Contoh sederhana, saat sekarang ini di pelosok-pelosok desa, bukan lagi menghasilkan sayur, artinya bukan semua desa. Ada desa-desa tertentu yang sama sekali harus datangkan sayur dari kota oleh para papa lele yang dengan motor ataupun dengan mobil. Hal itu karena apa? Karena tandusnya tanah. Tandusnya tanah akibat karena kita pingin supaya cepat, serba instan. Akhirnya tanah-tanah itu tandus, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, coba ada daya pikir yang baik untuk mengolah kembali lahan itu, sehingga
sebagaimana dalam cerita inspiratif. Si bujang akhirnya menderita karena labi-labinya punah. Nah, hal ini pun bisa terjadi sebagaimana di keuskupan kita. Akhirnya kita harus datangkan sayur dari kota, padahal di desa itu sebenarnya lumbung sayur buat kehidupan kita. Tetapi sebaliknya seperti ini. Kemudian menyangkut juga dengan galian-galian untuk menghasilkan batu bata. Nah, ini pun perlu diperhatikan. Bukan berarti kita melarang para pengusaha untuk menghasilkan batu merah, tetapi perlu diperhatikan kemudian bagaimana tanah yang setelah dilubangi itu, nah, bisa diperhatikan dengan cara menutup kembali dan lain sebagainya, sehingga bisa menjaga jangan sampai terjadi bencana seperti itu. Jadi mungkin untuk sementara demikian, Suster, saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Baik ya, saya pikir kita sudah mendalami dengan baik ya kisah inspiratif ini. Maka dari itu semua mari kita menyimpulkannya bahwa dari kisah tadi itu kita bisa melihat bahwa kehidupan suku asli yang kehidupannya di mana terancam oleh modernisasi dan pengalihan fungsi alam. Ya. Lewatnya kita diajak untuk kembali ke dalam diri sembari merefleksikan dan memikirkan hal-hal yang sederhana yang seringkali tidak kita pikirkan, tapi berdampak serius bagi orang lain walaupun tidak secara langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si-nya mengajak kita sekalian untuk memandang ibu bumi sebagai rumah kita bersama, untuk kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan baik. Ya, sebagai rumah kita bersama, kita seharusnya sadar dan berbagi kehidupan ya, dan melestarikannya, keindahannya dan keharmonisannya, serta memiliki tanggung jawab penuh bagi perkembangan hidup sesama dengan generasi mendatang. Jadi berkaitan dengan hal ini, kita harus mengakui bahwa tubuh kita menempatkan kita dalam hubungan langsung dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Penerimaan tubuh kita sendiri sebagai karunia Allah diperlukan untuk menyambut dan menerima seluruh dunia sebagai anugerah dari Bapa dan rumah kita bersama. Baik Bapak Ibuku yang terkasih, masih semangat ya? Masih Suster. Iya. Selanjutnya kita bersama-sama melihat dan mendalami semua sesuai dengan tema tadi ya dalam kita ini ya dalam sabda Allah, mendalami dalam sabda Allah ya. Tapi sebelumnya kita bangkit berdiri, kita bersama-sama melakukan tepuk kitab suci. Baik, tepuk kitab suci dibacakan, dipahami, diwartakan, dihayati, diamalkan. Yes. Oke, sekali lagi lebih semangat ya. Tepuk kitab suci dibacakan, dipahami, diwartakan, dihayati, diamalkan. Yes. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali dan mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya beri kesempatan kepada Ibu Yansi untuk membaca sabda Tuhan. Terima kasih Suster. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Bacaan kali ini kita ambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 13 sampai 17. Nanti dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 28. Sudah terbuka semua? Bapak Ibu di rumah boleh membuka kitabnya juga. Baik. Pada tahun Yobel itu, masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya,
janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah pendatang dan warga asing yang menumpang padaku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum terdekatnya yang berhak menebus harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu dan mendapat apa yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Kelebihannya harus ia kembalikan kepada orang yang membeli darinya, supaya ia boleh kembali ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu mendapat apa yang perlu untuk membayar kembali kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai pada tahun Yobel. Pada tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke tanah miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Ibu, terima kasih. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bersama bacaan ini, mari kita mendalaminya secara bersama-sama. Bagi kita nilai-nilai etika ekonomi mana saja yang bisa kita ambil dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi, yang mendukung peningkatan kesejahteraan umum dalam hidup kita saat ini. Jadi coba kita lihat bersama, kira-kira nilai-nilai etika ekonomi mana saja yang bisa kita tarik dari bacaan tadi yang mendukung peningkatan kesejahteraan umum dalam hidup kita saat ini. Coba kita lihat di dalam bacaan itu. Sudah. Iya. Ya Ibu sudah. Ya silakan. Baik Suster ya. Mungkin di sini ada, saya lihat di ayat 13 di 14 itu ada nilai kita harus masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Lalu ada janganlah kamu merugikan satu sama lain. Mungkin ilu. Ya ada lagi. Ya silakan. Di ayat berapa tadi menurut Ibu? Saya kembalikan ke Suster. Silakan Ibu, terima kasih Ibu Yansi. Kalau dari saya, ini di ayat 17 itu, ya, ayat janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Ya, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini salah satu. Masih ada lagi? Bapak, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi
sebagai pendalamannya mungkin bisa kita lihat lagi pada ayat 23. 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Mungkin demikian, Suster. Iya. Baik, bisa. Dan kira-kira hikmat apa yang kita temukan dalam aturan Israel ini untuk relasi majikan dan orang upahan saat ini? Ya. Mungkin Kira-kira saya bisa menjawab, Suster. Iya, silakan Saudara. Ini ada Adik. di ayat 25, bisa Bapak Ibu saudara-saudari bisa membacanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Mungkin dari ayat itu sangat pas untuk menjadikan hikmat kita untuk relasi majikan dan juga orang upahan sekarang. Iya, benar sekali. Terima kasih Saudara Adit. Itu masih ada lagi? Silakan. Ya. Hikmat apa lagi, Ibu? Baik, Suster, Bapak Ibu, mungkin dari saya kita lihat yang di ayat 28. Ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu mendapatkan apa yang perlu untuk membayar kembali kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai pada tahun Yobel. Pada tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke miliknya. Mungkin menurut saya relasi antara majikan dan pemilik atau pemilik tanah dengan orang yang mengerjakan tanah itu, atau majikan dengan pekerjanya adalah mungkin ada waktu untuk dibebaskan juga ini ya, untuk orang itu bisa menjadi dirinya sendiri, tidak harus bekerja terus, mungkin ada cuti-cuti atau libur-libur mungkin ya, atau dibayar sesuai dengan IMR mungkin ya. Ya, saya kembalikan, Suster. Terima kasih ya Ibu. Dan kita lihat bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari apakah kita sudah berupaya dalam pengembangan ekonomi? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, di keluarga kita, di KBG, di lingkungan, ya, apakah kita sudah berupaya dalam pengembangan ekonomi? Mari silahkan. Ayah, Mama, silahkan. Baik, Suster, terima kasih. Mungkin di sini saya sharingkan tentang kehidupan keluarga kami. Artinya untuk semua, baik kita yang hadir saat ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton, semoga bisa ambil hikmahnya. Jadi dalam keluarga kami, saya sebagai ibu rumah tangga, Bapak sebagai ASN, tetapi saya melihat peluang, kesempatan juga. Artinya kami sebelumnya memang ada di Timor, tugas di Timor, dan 6 tahun yang lalu kami mutasi ke Maumere ini, dan saya melihat peluang. Mungkin baru dari hari pertama sih belum, mungkin minggu berikut setelah tahun ajaran baru masuk liburan di bulan Januari. Jadi kami pindahnya Desember. Saya melihat karena di situ di kompleks kami itu ada sekolah SMA Baktiarsa, SD Baktiarsa, SMP Vivi, dan SMP Negeri Tampil. Jadi waktu itu saya tetangga sebelah ini ada jualan adik ini, tapi saya lihat waktu itu cuman jualan es. Jadi saya ini tergerak dan saya melihat ke samping kiri kanan saya, tetangga saya tidak ada. Akhirnya saya memberanikan diri saya untuk bertamu di opa sebelah rumah ini. Terus saya meminta izin untuk kalau bisa saya titip, nanti saya duduk jaga juga baik, yang penting saya mau jualan. Artinya opa itu dengan senang hati bilang, oh tidak apa-apa, doa, kalau memang doa mau ya silahkan.
Jadi ya singkat cerita sudah 6 tahun ini saya berjualan untuk tambahan penghasilan dalam rumah, artinya setidaknya bisa bantu anak-anak punya jajan. Kami dari sebelum kan tinggal di gunung, jadi kami tidak terlalu rasa dengan pengeluaran-pengeluaran besar. Kaget masuk kota ini semua serba uang. Jadi kalau saya berpikir kalau seandainya saya mau duduk saja atau tunggu 1 bulan berterima 1 kali, saya rasa tidak bisa, tidak cukup. Akhirnya sampai hari ini, jadi setiap pagi jam 4:30 itu saya sudah bangun untuk saya buat adonan, karena saya buat jual roti goreng, roti kukus, begitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya lewat kesempatan ini juga saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin tetangga-tetangga saya yang ada nonton, kita bisa buat penghasilan tambahan, artinya merubah ekonomi kita dalam keluarga, setidaknya intinya halal, yang apa yang bisa kita buat halal, seperti itu. Jadi saya jualan tuh sepanjang sudah selama 6 tahun saya berada di Maumere ini, saya jualan, saya tidak pernah putus. Artinya laku tidak laku tuh saya berserah, seperti itu. Benar jadi sekali, ini Mama. cerita saya, jadi saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk pengalamannya Mama ya, telah berbagi luar biasa. Masih ada lagi pengalamannya? Oh iya, silahkan Kakak Dona. Baik, Suster, Bapak Mama, saudara-saudari dan teman-teman semua. Sharing dari saya ini saya kaitkan dengan tema pertemuan katekese kita, ekonomi ekologis menjadi solidaritas kita bersama. Jadi kalau tadi Mama sharingkan berkaitan dengan peluang untuk menambah penghasilan, kalau dari saya mungkin bagaimana cara kita menjadikan ekonomi dapat menjadi solidaritas bagi kita bersama. Jadi di sini dalam kaitannya juga mungkin mengurangi pengeluaran uang. Jadi contoh konkret, kami di rumah, halaman rumah kami tidak terlalu besar, tetapi di halaman belakang masih ada tanah kosong. Itu saya dan Mama, kami menanam tanaman seperti sayur, sayur pria, sayur daun kelor, seperti itu, yang mungkin bisa menjadi sayur untuk keseharian, sehingga uang lauk ada, tetapi uang sayurnya masih bisa kita hemat. Nah, selain itu, dari penghematan di rumah, hal ini juga bisa menjadi solidaritas bagi tetangga. Jadi kalau mungkin ada tetangga yang ingin makan daun kelor tapi mungkin tidak punya, bisa datang minta di rumah. Jadi berkaitan dengan tema ini, selain kita mencari penghasilan tambahan dalam bidang ekonomi, kita juga bisa menjadikan ekonomi itu sebagai solidaritas. Mungkin dari saya itu saja. Iya, luar biasa. Terima kasih Kakak Dona telah berbagi pengalamannya. Benar sekali, ekonomi ekologis menjadi solidaritas kita bersama. Bukan untuk diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan orang lain. Baik, setelah kita mendalami, oh masih ada lagi. Ya, silahkan Saya Ibu. juga kayaknya. Saya pikir sudah habis. Ya, Baik. silahkan. Iya, oke, baik. Sharing saya sederhana saja. Iya. Ini berkaitan dengan ekonomi ekologis. Saya ketika Kakak Dona bercerita, saya teringat akan kehidupan kami di rumah. Baik, seperti Kakak Dona juga, di rumah saya juga ada tanaman-tanaman yang bisa mendukung kehidupan kami. Tanaman-tanaman kecil itu seperti lombok, ada di rumah saya tuh ada lombok, ada daun kemangi yang kami beli daun kemangi di pasar, kemudian bawa ke rumah tinggal tancap-tancap saja, tapi dia bisa tumbuh. Kemudian ada serai, ada kunyit juga di rumah. Kemudian saya pikir lagi ada satu, Suster, karena ini dari kebiasaan saya ini kalau pergi ke pasar itu biasanya bawa keranjang.
bawa keranjang, dan ketika saya belanja, saya tuh biasanya menolak kalau mama-mama di pasar, mama-mama yang Papa Lele tuh kasih kantong kresek, dan saya mengatakan bahwa biar mama nanti saya isi saja di keranjang saya, karena saya melihat bahwa kalau kita menggunakan tas ketika kita pergi berbelanja di pasar, itu salah satu cara mengurangi sampah. Nah, ini ajakan juga untuk kita semua yang mungkin sedang menonton di rumah, kalau kita pergi ke pasar kita bisa membawa tas keranjang. Usahakan kita mengurangi sampah plastik, karena dengan penggunaan sampah plastik ini bisa merusak ekosistem di darat, juga di laut. Kalau kita buang saja plastik, sampah itu bisa mengganggu sekali. Itu saja Suster. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, luar biasa. Masih ada satu kalimat. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Ini sedikit cerita. Kebetulan saya masuk dalam ini cerita tentang organisasi. Nah, di sini saya kebetulan masuk dalam pengurus Forum Anak Sika. Nah, kami itu ada sempat buat program yang bernamakan Fast Go Green. Nah, dalam situ itu kami membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini kan Bapak Ibu, saudara-saudari bisa tahu bahwa bahan-bahannya sederhana, tetapi banyak, ya, mudah kita dapat juga. Nah, ekoenzim ini bahan-bahan utamanya itu limbah-limbah organik. Jadi seperti kulit-kulit buah, sayuran. Nah, sayurannya ini seperti kangkung, sawi, jadi dipotong batangnya itu yang dijadikan limbah organik. Nah, dari ekoenzim ini kan butuh fermentasinya kan sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, ini merupakan percobaannya kami sebelum akhirnya kami mau menjual kepada masyarakat di Kabupaten Sika. Nah, dari kami membuat ekoenzim ini kan menjadi manfaat bukan hanya buat rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudari, tetapi juga meningkatkan pendapatan ekonomi buat Kabupaten Sika. Nah, dan kami juga berpikir bahwa kalau di Kabupaten Sika ini minimnya pembuatan cairan multiguna, serbaguna itu ekoenzim. Jadi kami berkehendak sekali untuk membuat ekoenzim dan yang pastinya itu dapat bermanfaat buat masyarakat di Kabupaten Sika. Sekian dari saya, terima kasih Suster. Terima kasih, baik, sudah sangat kaya ya dengan berbagi pengalaman kita sekalian. Tentu dengan ini kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan ya bagaimana cara kita untuk menjaga selalu kelestarian alam, lingkungan hidup di mana kita berada. Dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Frater untuk menegaskan beberapa hal penting sesuai dengan pendalaman kitab suci tadi. Frater, kesempatan diberikan. Baik, terima kasih Suster. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita lebih jauh melihat persoalan-persoalan yang sudah kita bedah bersama tadi, kita akan coba melihat sedikit penjelasan, sedikit latar dari kitab Imamat yang menjadi acuan bacaan inspirasi kita pada malam hari ini. Pertama-tama perlu yang menjadi catatan untuk kita semua adalah tahun Yobel itu berarti tahun pembebasan, dan tahun itu terjadi setiap 50 tahun sekali. Tahun Yobel ini kurang lebih memiliki 3 kriteria atau 3 ciri khas yang menandai. Yang pertama, semua budak Israel pada tahun itu harus dibebaskan. Tidak boleh ada yang tetap tinggal dan tetap bekerja. Semua budak harus dibebaskan. Lalu yang kedua, kriteria yang kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Maksudnya semua harta warisan yang dijual oleh pemilik sebelumnya kepada orang-orang tertentu
dalam 50 tahun sekali mesti dibebaskan, dan konsep pembebasannya adalah dikembalikan kepada pemilik asli. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga dari tahun Yobel adalah Allah menetapkan tahun ini demi menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tidak mengumpulkan tanah dengan mengorbankan golongan yang lemah. Dalam kebudayaan Israel sebagai sebuah bangsa yang terpilih, maka aturan-aturan ini mesti terus ditegakkan demi keamanan bersama, demi kebaikan bersama. Lebih jauh Allah menegaskan kepada orang Israel bahwa mereka bukan pemilik sesungguhnya dari tanah. Karena tanah itu merupakan milik Allah. Mereka hanya merupakan pengurusnya saja. Demikian pula harta milik dari orang-orang yang percaya adalah seutuhnya milik Tuhan. Manusia ditugaskan sebagai pengurus yang wajib mengatur semua milik kita dengan benar bagi Allah dan harus terarah kepada Allah. Baik itu diri kita sendiri maupun orang lain, dengan tujuan yang paling utama adalah untuk kebaikan, untuk kebaikan bersama. Itu sedikit penjelasan tentang kitab Imamat dan tahun Yobel yang dikisahkan dalam kitab tadi. Yang berikut kita melihat beberapa persoalan yang sudah kita sharingkan bersama. Saya mencoba menangkap beberapa poin yang sudah kita sharingkan tadi. Pertama, mengenai etika ekonomi mana yang bisa kita ambil dari kitab Imamat tadi. Tadi disebutkan beberapa ayat, misalnya ayat 13, ayat 17, ayat 23. Itu pada dasarnya itu menunjukkan satu keprihatinan bersama. Ini mestinya menjadi sebuah tanggapan serius dari kita semua sebagai warga yang solider, sebagai sesama umat Allah yang mengarahkan hidup kita kepada Allah. Ini mesti menjadi tanggapan yang serius demi memajukan keadilan, baik keadilan pada kalangan manusia maupun juga keadilan untuk lingkungan hidup. Ada satu hal yang mesti kita sadari bersama secara keseluruhan, bahwa kita semua ini dipanggil untuk membela kehidupan manusia. Selain manusia, juga kita dipanggil untuk membela kehidupan seluruh ciptaan di bumi. Tindakan atau aksi yang dapat kita lakukan itu bisa mencakup berbagai program. Tujuannya adalah untuk meningkatkan satu sikap solidaritas bersama. Solidaritas terhadap generasi kita sekarang, solidaritas terhadap alam semesta, dan juga solidaritas terhadap generasi yang akan datang. Sebab kita baru berbicara soal solidaritas secara utuh kalau kita mempertimbangkan diri kita saat ini, mempertimbangkan alam semesta, juga serentak mempertimbangkan generasi yang akan datang. Jadi keprihatinan terhadap sesama kita yang membutuhkan, keprihatinan terhadap alam semesta atau keprihatinan terhadap alam ciptaan itu menjadi sebuah kepedulian yang efektif, kepedulian yang luar biasa terhadap bumi yang menjadi rumah kita bersama, dan juga terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan. Kurang lebih keprihatinan ini menjadi sebuah catatan etika ekonomis yang bisa kita ambil bersama dari kitab Imamat tadi. Lalu persoalan yang kedua itu tadi sehubungan dengan makna atau hikmat dari kitab Imamat ini terhadap kehidupan kita sekarang. Ini sebetulnya kita berbicara soal lapangan kerja, soal upah, lalu soal relasi yang wajar antara pemberi kerja dengan para pekerja. Pada dasarnya tadi kita menemukan dalam beberapa hal, ya ada ayat 25 persoalan menebus, kemudian ada ayat 28 yang berbicara secara khusus soal pembebasan. Tentu untuk konteks kita, untuk situasi kita sekarang, keterbatasan lapangan kerja itu menjadi satu hal yang luar biasa mesti kita hadapi terus menerus. Lalu ada lagi situasi yang lain,
dalam situasi kita di keuskupan ini, kita kelihatannya sedang berhadapan dengan kekurangan kreativitas, ya. Sehingga meningkatkan sekian banyak pengangguran. Kalau kita perhatikan anak-anak muda kita di luar sana, ya mungkin juga ada juga yang sedang menonton acara ini, ya. Jangan tersinggung, ini demi kebaikan bersama. Ya, kekurangan kreativitas ini sebetulnya menghantar kita kepada situasi yang nyata, real kita hadapi, yaitu pengangguran. Ini situasi yang tidak bisa tidak kita alami dan kita akan terus bawa kemana-mana. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bersama, tantangan baik kita semua, ya. Bagaimana upaya kita untuk menciptakan lapangan kerja, tapi serentak lapangan kerja yang bermartabat, lapangan kerja yang manusiawi, lapangan kerja yang berorientasi pada derajat manusia dan juga berorientasi kepada keutuhan alam ciptaan. Maka dalam ensiklik Laudato Si kemarin yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, ya, dia mendorong gereja untuk menolak segala bentuk, segala jenis eksploitasi, entah itu eksploitasi terhadap manusia atau eksploitasi terhadap alam semesta. Ya. Gereja baik dari tingkat universal maupun sampai kepada tingkat lokal, ya, mesti betul-betul mendorong kemajuan manusia dan juga mendorong terciptanya keprihatinan yang baik terhadap alam semesta. Dalam kaitan dengan itu, sebagai orang-orang yang kita sebut diri bersolider dengan orang lain, bersolider dengan alam semesta, kita mesti terus mengupayakan. Ya. Yang pertama kita mengupayakan lapangan kerja untuk siapa saja, terutama untuk dunia kita sekarang itu untuk kaum perempuan. Kemudian selain itu kita mesti juga mendorong kaum muda supaya bisa masuk ke dalam dunia kerja, terutama dunia kerja yang layak, ya. Dunia kerja yang tadi saya bilang manusiawi, dengan kontrak yang layak, juga dengan upah yang sesuai, ya. Upah yang standar, bukan upah yang rendah, ya. Lalu selain itu, pekerjaan itu juga harus bisa mempertimbangkan waktu kerja, mesti juga memberi ruang untuk bernafas, ya, ruang untuk beristirahat. Tidak bisa seorang pekerja bekerja dari pagi sampai pagi lagi, itu sudah tidak manusiawi dan juga sudah tidak solider lagi, ya. Maka hikmah dari kitab Imamat yang bisa kita ambil untuk relasi antara pekerja dan pemberi kerja pada dunia kita sekarang ini adalah kurang lebih seperti yang tadi, ya. Kita mesti menciptakan satu pekerjaan yang layak, yang memiliki waktu kerja yang pas dengan upah yang pas pula. Tidak ada eksploitasi. Lalu kemudian persoalan yang ketiga tadi yang mau kita lihat bersama adalah bagaimana perjuangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi. Secara khusus saya katakan pengembangan ekonomi yang berorientasi ekologis, sehingga ekonomi ini betul-betul menjadi satu kegiatan solidaritas bersama, ya. Tadi dari sharing-sharing kita bagaimana kita mencoba melakukan kegiatan pengembangan ekonomi keluarga, kemudian pengembangan ekonomi keluarga yang betul-betul ekologis, selain membantu keuangan keluarga juga bersolider dengan orang-orang di sekitar. Kemudian juga kita sudah menyiringkan soal mengurangi sampah plastik. Lalu kemudian yang terakhir tadi pembuatan ekoenzim, ya. Semuanya tentu berorientasi pada kebaikan bersama, berorientasi pada lingkungan, berorientasi kepada keutuhan alam ciptaan. Lebih jauh daripada itu, sebetulnya kita bisa saja mengajukan beberapa hal dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi yang bersifat ekologis ini. Yang pertama misalnya melindungi seluruh kehidupan melalui animasi dan pendidikan bagi semua, ya. Kurang lebih ini menjadi sebuah langkah pertama di mana pendidikan itu sangat penting adanya, ya. Entah pendidikan formal atau maupun yang informal, ya.
Lalu yang kedua, mempromosikan dan melindungi kepemimpinan masyarakat adat. Kurang lebih orang-orang ini yang saya boleh katakan mempunyai hubungan atau bersentuhan langsung dengan alam lingkungan hidup dalam konteks adat istiadat, ya. Maka orang-orang ini mesti kita lindungi juga, mesti mendapat perhatian dari kita. Lalu yang ketiga, memberikan akses terhadap lahan, air bersih, dan udara bersih dengan memastikan semua anggota masyarakat mempunyai akses bebas terhadap ruang hijau dan ruang anak-anak yang bebas dari polusi. Ini juga menjadi wujud solidaritas kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk generasi pada masa kita, maupun juga untuk generasi yang akan datang. Kita meninggalkan alam ciptaan yang benar-benar layak untuk ditempati oleh generasi yang mendatang. Kemudian yang berikut, menumbuhkan solidaritas terhadap kelompok rentan. Ya banyak kelompok rentan yang ada di sekitar kita. Ya. Entah itu orang-orang yang miskin, entah itu orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan khusus atau ya itu tadi disabilitas. Ya. Orang-orang ini mesti mendapat perhatian khusus dari kita dalam terutama berkaitan dengan pengembangan ekonomi, ya. Karena seringkali orang-orang ini yang dieksploitasi dan kurang mendapat perhatian. Kemudian yang terakhir, berbagi sumber daya dan kebijaksanaan dan menjaga komunitas secara luas, ya. Komunitas secara luas ini cakupannya bisa manusia dan ciptaan lain, ya. Secara umum saya katakan alam semesta, ya. Di dalamnya ada manusia, ada hewan, ada pohon, dan ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Maka dengan menjaga keutuhan komunitas secara luas ini, kita baru bisa mengatakan kita sedang mengembangkan satu cara hidup yang solider, ya. Kita baru bisa mengatakan kita mengembangkan cara hidup yang memperhatikan kesejahteraan bersama, yang memperhatikan aktualisasi diri manusia melalui kerja, ya. Dan tujuan utamanya adalah keutuhan alam ciptaan dan juga solidaritas dengan sesama. Baik, kurang lebih seperti itulah sedikit catatan, sedikit pendalaman sehubungan dengan kisah inspirasi dari kitab Imamat. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Frater. Cukup mendalam ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudari terkasih, sudah sangat mendalam dan tidak terasa waktu kita sudah berlalu, tetapi masih semangat ya? Masih ya. Oke, terima kasih Frater sekali lagi. Mari kita sungguh menyadari bahwa kita juga terpanggil untuk membela kehidupan manusia dan segala bentuk kehidupan di bumi kita tercinta ini. Dengan tema hari ini, ekonomi ekologis menjadi solidaritas kita bersama. Baik Bapak Ibu, Frater, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, setelah kita sharing bersama melalui kisah inspiratif juga sabda Tuhan, maka selesai katekese kita malam ini untuk pertemuan minggu ketiga. Rencana tindak lanjut nanti kita akan bahas bersama apa yang harus kita lakukan, kita wujud nyatakan ya untuk katekese kita yang minggu ketiga ini. Mari kita tutup katekese kita malam ini dengan doa dan juga ditutup dengan lagu penutup sebentar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk kesempatan berharga malam hari ini.
saat bagi kami untuk merenungkan solidaritas bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi alam ciptaan-Mu. Semoga terang Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, agar apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah menjadi niat kami dalam pertemuan pada malam hari ini, juga dapat kami laksanakan dalam tindakan nyata bagi kebaikan bersama. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih.